Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Anggraini dengan NIM 200602770. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari hasil penelitian skripsi saya dengan judul penggunaan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Nah, berawal dari pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Mengapa demikian? Karena dengan pemahaman konsep, siswa mampu mengembangkan materi-materi yang sedang ia pelajari. Jika seorang siswa tidak memahami suatu konsep pada materi, ataupun salah mengartikan konsep pada materi, maka akan berpengaruh pada pemahaman konsep-konsep yang selanjutnya. Karena biasanya setiap materi itu ada keterkaitannya. Jadi jika seorang siswa pada awalnya pemahaman konsepnya itu tidak memahami ataupun kurang tepat memahami, maka akan berpengaruh pada konsep-konsep yang selanjutnya dan juga akan kesulitan dalam mengembangkan konsep pada suatu materi tersebut. Selain itu juga, pemahaman konsep ini berguna bagi kehidupan sehari-hari. Siswa yang memahami konsep dengan benar, maka akan dapat mengaplikasikan juga konsep tersebut pada kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi, walaupun pemahaman konsep ini penting, masih banyak siswa yang kesulitan dalam memahami suatu konsep pada materi. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada guru kelas 3 sekolah dasar SD Karakter Sabilul Ilmi yang berada di Padalarang, diperoleh informasi bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembagian. Setelah diobservasi, hal ini terjadi karena guru dan siswa lebih banyak terpaku pada buku yang dipelajari saja. Di sana, metode yang digunakan diskusi tanya jawab berdasarkan pada buku yang ada, begitu. Juga dijelaskan lebih banyak aktivitas guru di sana dibandingkan aktivitas siswanya. Jadi siswa di sana hanya mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, hanya beberapa siswa saja yang mampu mengikuti pembelajaran gitu, yang memang dia sudah bisa fokus mengikuti pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah model pembelajaran yang mampu membangkitkan keaktifan siswa ikut terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran, dan juga siswa mencari informasi, menggali informasi sendiri sehingga menumbuhkan sebuah konsep. Nah, salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan hal tersebut yaitu menggunakan model Discovery Learning. Adapun rumusan masalah yang akan kita gali, yang akan kita teliti yaitu yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang menggunakan model Discovery Learning? Lalu yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam menerapkan model pembelajaran Discovery Learning ini? Selanjutnya, metode yang diambil pada penelitian ini yaitu mixed method atau menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Nah, mixed method ini diambil bertujuan agar hasil yang diperoleh itu lebih lengkap, begitu. Adapun desain yang diambil pada penelitian ini yaitu sequential explanatory design. Nah, yang artinya mendahulukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk menunjang, untuk melengkapi dari penelitian kuantitatif tersebut, begitu. Selanjutnya, subjek penelitian yang diambil yaitu siswa kelas 3 sekolah dasar di SD Karakter Sabilul Ilmi yang berada di Padalarang dengan jumlah siswa 23 siswa. Adapun instrumen penelitian yang diambil pada kuantitatif yang pertama yaitu menggunakan tes. Tes di sini terdapat dua siklus,
yaitu yang pertama pretest dan yang kedua posttest. Pretest ini dilakukan sebelum siswa diterapkan atau diberikan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning. Jadi pemahaman awal yang dicarinya. Selanjutnya posttest. Nah, posttest ini setelah siswa dilakukan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning, sehingga bisa dilihat apakah terjadi peningkatan atau tidak setelah siswa diberikan perlakuan model discovery learning. Selanjutnya untuk kualitatif, di sini saya mengambil lembar angket respon siswa dan juga wawancara. Lembar wawancara ini dilakukan pada siswa dan juga guru untuk melihat apakah terjadi kesulitan pada siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, dan juga untuk mencek apakah terjadi kendala pada guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning ini. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Di sini terdapat hasil penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu terlihat dari tabel pretest dan posttest. Nah, mula-mula di sini pada hasil pretest rata-rata kemampuan siswa dalam memahami materi pembagian yaitu 41,9%. Nah, setelah dilakukan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning, meningkat rata-ratanya menjadi 87%. Sehingga di sini terjadi peningkatan sebesar 45,1%. Begitu. Nah, walaupun di sini sudah terjadi peningkatan sebesar 45,1%, kan tetapi tidak cukup. Di sini saya mengambil uji T dan juga uji NGen untuk melihat apakah terjadi peningkatan dan juga perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman konsep ini. Nah, yang pertama saya melakukan uji T. Nah, untuk melakukan uji T, syaratnya itu terlebih dahulu pertama harus melaksanakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak. Nah, setelah diuji normalitas, pada pretest diperoleh hasil 0,200 dan pada posttest 0,132, yang berarti lebih dari 0,05. Artinya data ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah diketahui si data ini berdistribusi normal, maka selanjutnya baru bisa dilakukan hasil uji T. Nah, pada hasil uji T di sini diperoleh hasil kurang dari 0,001. Nah, yang artinya terjadi perbedaan yang signifikan terhadap hasil kemampuan pemahaman konsep siswa setelah dan sebelum dan setelah menggunakan model discovery learning, begitu. Ya, saya juga melakukan uji NGen. Nah, uji NGen ini untuk mengetahui seberapa besar model ini berpengaruh pada pemahaman konsep siswa. Nah, ternyata setelah diuji, rata-ratanya itu diperoleh sebesar 0,7630. Nah, yang artinya masuk pada kategori tinggi. Nah, sehingga dapat disimpulkan pemahaman siswa sebelum dan setelah menggunakan model discovery learning itu menunjukkan peningkatan yang tinggi. Selanjutnya dijawab hasil penelitian pada rumusan masalah kedua, yaitu kesulitan siswa. Nah, di sini terjadi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Adapun indikator-indikator yang dirasa oleh siswa itu sulit, yaitu yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Sebagian siswa di sini terkecoh dalam menginterpretasi sebuah gambar menjadi kalimat pembagian. Dia bingung, gambar tersebut 12 dibagi 3 atau 12 dibagi 4. Nah, dia kurang teliti dalam memahami soal tersebut, interpretasi gambar tersebut. Selanjutnya, terjadi kesulitan dalam indikator memberikan contoh dan non-contoh. Nah, di sini siswa kurang teliti
dalam memahami soal. Dia bisa membaca soal tetapi belum bisa memahami soal, sehingga jawaban yang diisinya belum tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada indikator menyajikan konsep pada representasi yang berbeda. Nah, di sini disajikan representasinya itu sebuah tabel. Nah, di sini siswa tidak bisa membaca tabel dengan baik. Dia kurang teliti dalam membaca tabel. Pada perintahnya di situ tertera berapa jumlah produksi perharinya, sedangkan dalam tabel di sana disajikan per minggu, sehingga siswa harus membagi 7 seharusnya, tetapi dia belum bisa membaca dengan baik begitu soal yang telah disediakan. Selanjutnya, indikator yang dirasa siswa sulit juga yaitu menerapkan konsep pada pemecahan masalah. Nah, di sini siswa lupa mengerjakan langkah-langkah dari pembagian tersebut, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembagiannya dengan tuntas dan dengan tepat. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kesulitan-kesulitan pada indikator, kebanyakan siswa itu pertama kurang teliti dalam mengerjakan soal tersebut, dan yang kedua siswa belum bisa memahami apa maksud dari soal tersebut gitu. Dia sudah paham konsep dari pembagian, tapi dia belum bisa memahami soal-soal yang diberikan. Hanya bisa membaca soal tanpa bisa memahami maksud dari soal tersebut bagaimana begitu. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga untuk menjawab rumusan mata ketiga yaitu kendala guru. Nah, di sini setelah dilakukan wawancara diperoleh hasil yang pertama yaitu kendalanya memerlukan kesiapan yang matang. Nah, di sini kendalanya yaitu pada persiapan. Nah, memang pada model ini diperlukan persiapan yang matang, dari mulai perencanaan, dari mulai pelaksanaan kegiatan harus disiapkan dengan matang, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran itu terbayang. Karena kemarin pada saat pelaksanaan guru agak kesulitan dalam mempersiapkan pembelajaran begitu, dalam mengkondisikan anak-anaknya, lalu dalam membuat kelompok gitu. Itu guru agak kesulitan di situ karena persiapannya tidak matang gitu. Dia bingung dibagaimanakan ya anak-anak ini gitu. Yang kedua, mempertimbangkan waktu. Nah, waktu di sini kendalanya ada dua. Yang pertama pada sintaks model pembelajaran. Nah, pada sintaks model pembelajaran di skap learning ini memang memerlukan waktu yang cenderung cukup lama begitu, sehingga betul-betul harus dipertimbangkan dalam pengkondisian, lalu juga memakan waktu dalam kegiatan. Nah, kemarin guru tersebut menerapkan model ini pada waktu siang hari, di mana kondisi anak-anak sudah mulai lelah, sudah mulai capek mungkin, sehingga beberapa siswa, nah ini menjadi kendala selanjutnya, yaitu ada beberapa siswa yang belum fokus dalam mengikuti pembelajaran begitu, karena mungkin dia merasa sudah lelah begitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah tadi dijelaskan, dapat disimpulkan yang pertama, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang menggunakan model skap learning, yaitu dengan kategori yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua, terdapat kesulitan siswa dalam menjawab beberapa indikator pada soal-soal yang diberikan begitu. Nah, disimpulkan juga kesulitan ini dikarenakan siswa terkecoh dan kurang teliti dalam menjawab soal. Juga siswa belum memahami soal dengan baik gitu. Dia hanya bisa membaca saja tanpa memahami soal yang ada. Yang ketiga, terdapat kendala guru dalam melaksanakan proses pembelajaran ini, itu salah satunya pertama waktu, yang kedua kesiapan yang matang, dan yang ketiga siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dikarenakan
waktu, dikarenakan juga kembali kepada waktu, kondisi waktu yang memang kurang tepat begitu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hasil penelitian skripsi saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.